Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan saya Santo Sapi, si manusia botak yang selalu mikir 1000 kali kalau harus buat makanan mahal dan ribet. Maklum pengangguran. Dan untuk menu hari ini saya akan membuat makanan yang aslinya dari daerah Sumatera Selatan sana, kue gandus. Hanya saja kue yang akan saya buat ini saya modifikasi nggih, karena saya tidak mempunyai ebi. Dan kalaupun ada duit buat beli ebi, sayang duitnya. 1 sendok makan harganya bisa 10.000. Ngimpun bagaimana Santo Sapi mengutak-atik kue gandusnya hingga menjadi versi saya nggih. Silakan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ngimpun sekarang OTW. Capcus, cus, cus. Dalam membuat kue gandus kali ini saya hanya akan membuat sedikit saja, sedikit banget, nanti cuma jadi beberapa cetakan kayak gitu. Di sini saya memerlukan tepung kanji sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ada tepung beras. Tepung berasnya ini sebanyak 60 gram. Kalau disendoi sekitar 6 sendok atau 7 sendok makan kayak gitu ya. Kemudian menggunakan garam sedikit saja. Ada santan 65 ml. Ada abon, kemudian ini ada bawang goreng ya. Dan setelah bawang goreng saya mempunyai rebon. Dan ini rebonnya sudah saya sangrai, jadi udah mateng ini. Terakhir saya mempunyai seledri dan cabai merah. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW, ewes-ewes saja ya. Saya masukkan tepung kanji, kemudian tepung berasnya, santan jangan lupa dimasukkan juga ini. Ambilkan sedikit garam ya, sekitar setengah sendok teh kurang sedikit. Dan tepung-tepungan ini akan saya tambah air sekitar berapa ini? 2/3 gelas hadiah sabun ini ya. Airnya sekitar 250 ml seperti itu. Langsung diaduk. Ini yang jelas gampang banget membuat kue ini, nggak ada ribetnya sama sekali. Dan sekarang Bapak Ibu bisa menyiapkan dandang, karena setelah ini kita akan mengukus adonan beras ini ya. Segampang ini membuat kue gandus, nggak repot sama sekali. Ini kalau nggak di videoin mungkin nggak sampai 20 menit udah jadi. Ini tambah garam sedikit lagi lah ya. Kayaknya tadi terlalu sedikit garamnya. Sekarang saya mempersiapkan cetakannya. Tapi cetakannya saya menggunakan cetakan pai ya. Karena nggak punya cetakan yang dari plastik yang untuk kue mangkok kayak gitu. Jadi saya menggunakan ini. Jangan lupa diolesi minyak dulu supaya nggak lengket. Padahal saya paling sebelum menggunakan cetakan ini. Cantik sih, tapi nanti pas nyuci agak repot di sela-selanya ini. Sekarang adonan tepungnya saya masukkan ke dalam cetakan. Ini sedikit-sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai full. Segini-segini aja. Setelah dimasukkan cetakan, ternyata jadinya cuma 8. Dan sekarang ini akan saya kukus ya. Oh ya, banyaknya hasil ini tergantung dari cetakannya ya. Kalau cetakannya lebih kecil-kecil tentu jadinya akan lebih banyak. Ini akan saya kukus sekitar 15 menitan. Kita tunggu 15 menitan lagi ya, tapi dihitungnya dari air mendidih. Sambil menunggu kuenya dikukus, sekarang saya akan menyiapkan untuk bagian toppingnya ya. Ini tadi rebon yang sudah saya sangrai. Saya masukkan ke dalam piring. Ini ilmu kira-kira saja. Kemudian abonnya juga saya masukkan. Ini langsung dicampur aja kayak gini ya. Cabenya akan saya iris serong tapi tipis-tipis. Ini saya masukkan juga. Dan terakhir ini ada daun sop nih, seledri. Ini juga akan saya iris tipis-tipis.
Ini sebenarnya ada banyak versi mengenai toppingnya. Ada yang mentahan begini nanti baru diletakkan di atas kuenya setelah kuenya dikeluarkan dari cetakan. Tapi saya berpikir kok ininya mentah terus seledrinya mentah, mungkin banyak orang yang tidak suka. Selain itu juga ada versi yang ininya digoreng, udah berminyak makanannya, terus ininya nanti berminyak lagi. Jadi saya tidak menggunakan cara itu juga. Saya menggunakan cara yang semuanya dikukus. Ini dikukusnya kapan? Setelah sekitar 15 menitan atau 10 menitan kuenya dikukus, itu kan sudah mulai kental, kaku kayak gitu nggih. Jadi ini akan saya langsung taruh di atasnya. Ini sudah sekitar 10 menitan dan kuenya sudah setengah matang ini ya. Ini topping saya masukkan. Panas ini pemirsa, panas banget. Ini saya tutup lagi dan sekarang akan saya kukus sekitar 10 menitan lagi. Biarin aja agak lama biar tanak matangnya si kuenya itu ya. Bapak Ibu, ini kondisinya sudah dingin ya. Ini sudah sekitar 1 jaman saya keluarkan dari dandang tadi. Saya menggunakan tusuk gigi. Ini tusuk giginya tusuk gigi bersih ya, bukan tusuk gigi bekas dipakai. Asal sudah tahu triknya, sebenarnya bukan hal yang susah. Dan ini walaupun cuma dibuat dari tepung beras, tapi karena menggunakan kanji jadi dia tidak mudah pecah juga. Dan sekarang ini akan saya beri taburan bawang goreng ya. Bawang gorengnya memang tidak saya ikut kukus tadi. Kenapa? Karena kalau ikut dikukus nanti tidak krenyes-krenyes lagi, tidak kriuk-kriuk. Inilah Bapak Ibu, kue gandus versi Santo Sapi sudah selesai. Sekarang tinggal dinikmati. Dan ini tuh jujur aromanya memang enak banget. Kenapa? Karena ada aroma dari rebon, ada aroma dari abon, ada aroma wangi-wanginya dari seledri, dan yang terakhir aroma gurih wangi dari bawang goreng. Duh, enak banget. Dan sekarang akan kita icipi rasanya seperti apa ya. Yuk, monggo diicipi bareng-bareng. Saatnya ngicipi Bapak Ibu. Saya ngicipi satu aja dulu ya. Kalau di Batam, kue begini tuh biasanya dijual di tukang-tukang kue yang dari jam 5 subuh udah jualan itu. Dan ini dikemasnya menggunakan mika satu-satu kayak gitu ya. Jadi toppingnya ini nggak akan pada ambrol kemana-mana, karena sebenarnya toppingnya ini tuh nggak lengket semuanya ke kue. Jadi sebagian itu masih bisa ambiar kemana-mana. Ngomongin kuenya dulu, lembut banget. Asli lembut banget. Betul-betul nggak ada porinya kalau nampak ya. Lembut banget kuenya. Yang bikin enak tuh abon sama udang rebonnya nih. Dan ini menjadi tidak enak. Kenapa? Karena ada cabenya. Walaupun menggunakan cabai besar, cabai keriting gitu ya, cabai keriting merah, ternyata pedesnya cukup terasa di tenggorokan. Membuat kue ini tuh sebenarnya cepet banget, nggak sampai setengah jam udah jadi. Yang lama yaitu proses mendinginkannya. Semisal Bapak Ibu males harus menggunakan cetakan yang kecil-kecil satu-satu kayak gitu, gunakan saja loyang yang persegi kayak gitu nggih. Nanti setelah dingin baru dipotong-potong kayak gitu. Itu sama saja, hasilnya akan sama enaknya. Oh iya, selain menggunakan isian kayak udang-udangan, abon-abonan kayak gini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan isian dari kelapa yang biasa dibuat untuk urap itu ya. Itu kan juga enak. Dan itu menurut saya rasanya lebih bisa menjangkau semua masyarakat Indonesia, karena tidak semua orang itu suka udang. Ada yang alergi dengan udang kayak gitu nggih. Jadi alternatifnya yang menggunakan bumbu urap kelapa itu ditambah dengan
daun jeruknya itu, waduh, bakal enak banget. Ya pun, Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.